Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama aku Jabara Pilardi. Aku dengan NIM C148. Dan kali ini, kesempatan kali ini aku akan sharing ke teman-teman semua gimana sih caranya ngolah data khususnya dalam aplikasi Excel pada pemilihan atau seleksi ikan dalam budidaya gitu. Yang nantinya bakal dijelasin dalam Excelnya ya. Sekarang kita langsung aja masuk ke file Excelnya. Oke, jadi sedikit informasi teman-teman. Ini udah aku kelompok-kelompokkan ataupun udah dibikin bagian-bagiannya. Jadi nantinya bakal dijelasin lebih rincinya lagi setelahnya gitu. Jadi sedikit eh, penjelasan dulu. Tujuan seleksi ikan ini adalah mencari strain mana ataupun ikan mana yang nantinya bakalan bagus ataupun bakalan jadi penerus untuk bisa jadi bibit unggul ataupun jadi indukan yang bagus gitu. Karena kita tahu dalam ikan nila khususnya itu yang kelamin jantan itu lebih cenderung bisa cepat matang gonat ataupun lebih cepat eh, pertumbuhannya lebih cepat gitu. Jadi makanya untuk yang eh, jantan itu lebih banyak dipilih untuk budidaya ikan nila. Dan di sini kita udah punya data pada data ikan kelompok 5, kelompok 6 dan kelompok eh, berapa? Dan kelompok 7 itu. Jadi udah kita kelompokin semuanya. Terus kita langsung masuk ke bagian seleksi individu, teman-teman. Nah, buat di bagian seleksi individu ini, karena aku ini bagian kelompok 5, jadi kita cari dulu nih dari data yang tadi ini, karena aku kelompok 5 nih, kelompok 5. Terus bagian bobotnya ataupun bagian gram ini, itu di copy paste dulu semuanya, disalin bagian-bagiannya, kemudian dipindahkan ke bagian yang baru. Udah ada di sini. Nah, setelah dari sini kita bikin average-nya ataupun rata-ratanya gitu. Nah, average-nya ini dari total semuanya data-data yang ada, kemudian dijumlahin. Ketemulah di angka 144,3462 sekian. Ini yang kemudian nanti jadi batas cut-nya gitu, cut flow-nya. Jadi setelah bagian ini itu udah nggak kepake lagi gitu bobot gramnya. Kan di sini 144 berarti kita patokin di 143 ya. Jadi makanya data 224 sampai 160 ini kita pindahkan ke sini. Jadi total ada 13 gitu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian familinya teman-teman. Nah, ini dia. Kan kalau tadi udah aku ambil ya seleksi individu dari satu kelompok yaitu kelompok 5. Nah, sekarang kita mau seleksi berdasarkan family ya teman-teman. Di sini udah ada bobot gram dari kelompok 5, 6, 7 di mana tadi yang aku jelasin di sini dari bobot-bobot masing-masing kelompok ini udah dipindahin ke sini teman-teman bagian family. Lalu kemudian untuk masing-masing bobot ini dicari eh, sama average-nya juga teman-teman. Jadi caranya masih sama, di sama dengan average, terus di blok aja bagian yang pengen dipilihnya lagi kayak ini bisa dilihat. Terus nanti ketemulah hasilnya di angka 144,34 sekian. Terus yang kedua dilakukan hal yang sama kepada kelompok 6, kita cari average-nya, ketemulah di angka 44,96, sorry. Itu. Dan juga di kelompok 7 eh, 98. Nah, dari ketiga kelompok ini didapatkan bahwa kelompok 5 ini mempunyai nilai average-nya itu tertinggi teman-teman daripada kelompok yang lain. Hal ini yang menunjukkan bahwa si kelompok 5 ini kita bisa masukin ke bagian between family. Jadi bagian yang between family ini kita blok semuanya, baru kita masukin ke yang bagian between family. Terus buat bikin family-nya, kita mau dari setiap kelompok setelahnya nanti udah di average kan, kemudian
ini karena sudah dirapikan ya. Jadi teman-teman nanti kalau datanya masih nggak urut, jadi teman-teman boleh lakuin short ataupun diurutin teman-teman. Caranya boleh teman-teman diblok dulu semuanya sampai bawah, lalu kemudian kita cari short, baru kita ambil yang large to smalls. Nah, jadi kelihatan ya, gitu. Kalau teman-teman pilihnya small to large, jadi dari yang paling kecil teman-teman, gitu. Tapi kita nggak mau kayak gini, kita maunya yang dari terbesar ke yang terkecil. Karena yang kita mau adalah ikan-ikan nila yang memang punya eh, bobot yang besar gitu. Seperti halnya seperti ini. Nah, dari ketiga kelompok ini kita pindahkan ke within family. Kita mau ambil di 10 dari total yang ada di masing-masing kelompok. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian bobotnya teman-teman. Nah, di sini yang perlu diperhatikan lagi teman-teman, sama kita ngambil kelompok 5 karena saya dari kelompok 5. Kemudian nanti datanya dipindahkan ke bagian sini. Tidak lupa dibikin urut dari terbesar hingga terkecil gitu kan. Kemudian kita cari average-nya dari total yang ini. Ini saya udah melakukannya teman-teman. Jadi dari caranya itu masih sama dengan average. Terus baru kita blok datanya semuanya. Kemudian baru di enter. Ketemulah di angka 144,34 sekian. Nah, untuk bagian yang baru ini kita mau ambil standar deviasinya teman-teman. Jadi untuk mencari standar deviasi ini adalah sama, cuma yang beda adalah rumusnya. Di sini rumusnya kita pakai sama dengan STDF. Kemudian di blok seperti halnya kita mencari average ataupun rata-rata kayak gitu. Nah, sudah ketemu di sini akhirnya teman-teman. Sorry. Nah, sip. Nah, dari eh, rata-rata yang ada, teman-teman, jadi ketemulah si angka rata-rata ini kan di angka 144, gitu kan, di 144. Berarti artinya di bagian sini. Nah, eh, dari data yang ada, kita pindahkan si data ini kita ambil 20 ikan ataupun 20 sampel yang nantinya kita jadikan bagian untuk diseleksi lagi terlebih lanjut gitu teman-teman. Jadi kita blok dulu di sini seperti halnya di sini kita blok boleh teman-teman di paste spesial ya ataupun eh, paste biasa juga bisa. Kemudian nantinya akan dipindahkan sini dan dari data 20 ini dicari lagi rata-ratanya dan standar deviasinya. Untuk caranya masih sama. Untuk average itu masih dengan average lalu di blok. Kemudian di STDF ini sama dengan standar deviasi, kemudian di blok bagian yang ingin dihitung gitu. Nah, untuk setelah hasilnya sudah keluar, teman-teman, kita langsung masuk ke bagian G1 gitu, di mana si G1 ini adalah bagian seleksi pertama. Untuk cara mencarinya, teman-teman, ini bisa ikuti dengan cara yang seperti di layar. Caranya itu ataupun rumusnya itu ada sama dengan norm titik INF dalam kurung RAND atau RAND. Ini nantinya bakal di random gitu maksudnya teman-teman. Kemudian kita pilih data yang mau kita masukkan gitu. Seperti halnya di sini tuh kita masukkan bagian data rata-ratanya atau average-nya dan juga standar deviasinya gitu. Karena dari data 20 ini kan kita udah tahu nih rata-rata dan standar deviasinya gitu ya. Kemudian nanti kita enter gitu. Nah, nanti bisa langsung kita blok. Ini kita contohkan bagian ini kita hapus dulu teman-teman. Oh, satu-satu. Nggak apa-apa. Kita balik aja. Sip. Ya pokoknya gitu. Jadi nanti setelah teman-teman masukkan rumus ini, nanti dari sini, dari rumus yang ini, itu nanti bisa langsung di drag ke bawah gitu teman-teman.
drag ke bawah kayak gini gitu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung ikut mencontohkan aja gitu. Nah, lalu dari data yang ada dari data total ini kita pindahkan kita pindahkan data semua ini, kita salin ke sebelahnya teman-teman, ke sebelah sini. Namun yang membedakan adalah kita mau data ini tuh kita urutin lagi dari yang terbesar hingga yang terkecil. Caranya masih sama seperti yang tadi, di sort, kemudian di large sampai small gitu ya. Nah, untuk cara ini teman-teman itu kita lakukan sampai hasilnya itu maksimal gitu teman-teman, sampai standar deviasi itu di titik yang paling rendah gitu. Jadi harapannya ketika data ini standar deviasinya udah makin rendah, itu sudah semakin tersaring gitu atau sudah semakin terseleksi ikan-ikan yang nantinya jadi eh, yang unggul gitu daripada ikan-ikan yang lainnya gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian genetik gennya. Nah, ini mungkin bagian yang terakhir teman-teman. Jadi masih sama, kita masukkan data G0 sampai G3. Datanya dari mana? Datanya dari sini teman-teman. Nih data G1, G2, dan G3 gitu. Tapi di sini kita mau adalah average-nya teman-teman. Itu. Ini udah kita hitung ya, di sini maksudnya. Nah, di sini udah ada angkanya teman-teman ya. Kemudian kita pindahkan ke bagian sini, ke average-nya. Lalu kita masuk ke bagian terakhir teman-teman. Ini eh, bagian bobot seleksi terakhir, di mana pada bagian G3 ini kan seleksi terakhir sebelum akhirnya kita menemukan nilai standar deviasi ini yang paling kecil gitu teman-teman. Nah, data yang ini, G3 ini, kemudian dipindahkan ke bagian genetik gen teman-teman. Itu pindahkan ke sini, tapi kita mau hanya 20 sampel gitu teman-teman. Itu ya, gitu. Nah, lalu dari setelah data 20 ini sudah diambil, lanjut kita masuk ke bagian rumus yang selanjutnya teman-teman, di mana kita mau data ini tuh di round gitu. Caranya adalah sama dengan round ROUND dalam kurung klik pada bagian yang paling pertama di 213, kemudian di apa ini, di titik koma ataupun dikali ya mungkin ya, itu dikali atau di titik koma 0,1 teman-teman gitu. Nah, kemudian nanti baru ketemulah hasilnya sebagai berikut gitu. Nah, untuk data ini tuh udah bisa langsung teman-teman drag ke bawah gitu. Jadi setelah satu ini selesai, ini bisa langsung drag teman-teman. Nah, gitu. Ini masih sama ya. Karena emang datanya sama gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini tuh ada angka-angka yang memang sama, kayak 206 nih sama, terus juga 201 sama. Nah, setelah itu kita mau si data-data ini tuh dipilihkan gitu teman-teman. Seperti 213 itu ada satu, 208 itu ada satu, 206 itu ada dua, dan sebagainya gitu. Nah, setelah kayak gini berarti udah makin kerucut ya teman-teman. Sehingga kita bisa langsung eh, membentuk X atau Y-nya dari si grafiknya. Terus juga ada yang terlewat. Jadi untuk kita bisa mencari si genetik gen ini teman-teman, cara mencarinya adalah dengan rata atau rata-rata genetik untuk T-nya ataupun yang ingin dicari ditambah generasi nol dibagi generasi nol dikali 100 gitu. Ini makanya ini yang kemudian nanti dapat hasilnya gitu. Nah, setelah ini udah dapat, ini nanti di bagian X-nya ini itu kita lah tinggal pilih ataupun kita tinggal rata-ratakan bagian yang tadi ini teman-teman dari bobot seleksi terakhir gitu. Jadi sudah ketemu di angkanya 26 ini juga bisa sama. Kemudian di angka Y ini itu bisa bebas gitu teman-teman. Dalam hal ini saya memilihnya itu 5 dan 0. Tuh ketemulah grafiknya seperti ini. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita ganti aja genetik gain kelompok 5. Nah, gitu teman-teman. Sip. Oke, mungkin seperti itu teman-teman.